Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang elektrostatika yang pertama. Nah, sekarang kita bicarakan tentang medan listrik untuk teman-teman yang kelas 12 IPA. Oke. Ya, baik, seperti biasa sebelum kita memulai, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya supaya jangan ketinggalan materi-materi berikutnya yang sudah saya siapkan sesuai dengan urutan materi kalian di sekolah. Ya, baik, kita mulai dengan medan listrik. Nah, yang namanya medan listrik itu adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Oke, itu yang namanya medan listrik. Nah, kalau misalkan ada sebuah muatan, anggaplah positif, maka di sekitar muatan itu akan timbul medan listrik. Nah, ingat, yang namanya medan listrik itu mempunyai arah. Jadi dia sebuah besaran vektor ya. Nah, di sekitar muatan positif, arah medan listrik yang ditimbulkannya itu adalah menjauhi muatan positif. Oke, jadi arahnya menjauhi muatan positif. Kemudian kalau ada muatan yang negatif, maka arah medan listrik di sekitar muatan tersebut arahnya adalah menuju ke muatan tersebut. Nah, ingat-ingat ini konsep dasar sekali, banyak soal yang sulit dikerjakan kalau belum tahu kemana arah medan listriknya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kuat medan listrik yang timbul di sekitar muatan titik, misalnya ada muatan titik sebesar Q, anggaplah positif, kemudian ada titik, anggaplah jaraknya adalah R, maka kuat medan listrik di titik tersebut dinyatakan dengan persamaan E sama dengan K Q per R kuadrat. Seperti biasa, K itu untuk ruang vakum atau medium udara adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q adalah muatan dalam satuan coulomb dan R adalah jarak titik yang dimaksud terhadap muatan dalam satuan meter. Jangan lupa kuadrat ya. Nah, kemudian kalau misalkan pada titik yang berjarak R tadi ada sebuah muatan uji sebesar Q, saya tulis pakai huruf Q kecil, maka muatan tersebut akan tertolak. Tertolak artinya mengalami gaya, dalam gambar saya arahnya ke kanan sebesar F. Itulah kenapa arah medan listrik yang timbul di sekitar muatan positif arahnya menjauhi muatan tersebut. Oke, masih ingat F gaya Coulomb sama dengan K Q besar Q kecil per R kuadrat. Oke, kalau begitu antara E dan F itu ada hubungan F itu sama dengan Q dikali E. Jadi gaya yang dialami oleh muatan uji adalah muatan besar muatan tersebut dikalikan dengan kuat medan listrik di titik tersebut. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Dua buah partikel bermuatan diletakkan pada sudut segitiga siku-siku seperti tampak pada gambar. Itu ada gambarnya. Siku-siku di titik P. Yang di atas muatannya positif 3Q, yang di kanan positif 4Q. Berapakah besar kuat medan total pada titik P? Oke, kita gambarkan. Pertama, perhatikan jenis muatannya. Oh, ternyata muatannya positif dua-duanya. Kenapa memperhatikan muatannya dulu? Karena jenis muatan itu akan mempengaruhi arah medan listrik yang timbul di titik P. Karena muatan 1 yang kanan itu Q1 positif, maka di titik P akan timbul medan listrik yang arahnya ke kiri, menjauhi muatan Q1.
Kita kasih nama kuat medan listriknya adalah E1 dan muatan Q2 menimbulkan medan listrik di titik P arahnya ke bawah menjauhi muatan Q2 dengan kuat medan listrik sebesar E2. Oke, sekarang kita hitung E1. E1 sama dengan K kali 4Q per R kuadrat. Atau kita rapihkan menjadi 4K per R kuadrat. Oke. Kemudian E2 3K per R kuadrat. Nah, ingat antara E1 dan E2 itu saling tegak lurus sehingga resultannya tinggal gunakan Pitagoras. Ya, maka dapatlah hasilnya 5K per R kuadrat. Iya, itu ya. Oke, perhatikan jenis muatan, tentukan arah medan listrik yang ditimbulkannya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Dua muatan listrik masing-masing 0,2 mikrokulum di sebelah titik B, diletakkan di titik B dan C, sebuah segitiga sama kaki. Oke, jadi di titik B dan di titik C ada muatan positif sebesar 0,2 mikrokulum. Maka resultan kuat medan listrik di titik A adalah berapa? Oke, seperti tadi. Muatan B positif, maka di titik A akan timbul medan listrik arahnya menjauhi muatan B. Kita kasih nama EB. Kemudian muatan di titik C positif menimbulkan medan listrik sebesar EC, arahnya menjauhi muatan C. Nah, kita hitung dulu. EB sama dengan KQB per RB kuadrat. Oke. QB 0,2 mikrokulum, berarti 0,2 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian jarak titik A terhadap muatan B adalah 30 cm, atau saya tulis 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Ya, kita hitung hasilnya 2 kali 10 pangkat 4 Newton per kulum. Kemudian EC kebetulan sama ini angkanya, jadi hitungannya juga sama. 2 kali 10 pangkat 4. Nah, sekarang kita hitung resultannya. Nah, perhatikan segitiganya. Berarti sudut yang dibentuk antara vektor EB dan vektor EC itu adalah 90 derajat. Oh, berarti tinggal gunakan Pitagoras. Maka dapatlah 2 akar 2 kali 10 pangkat 4 Newton per kulum. Iya, tidak sulit ya. Yang penting rajin berlatih. Oke, mengerjakan soal-soal seperti ini saya ulang. Pertama, tentukan atau perhatikan jenis muatan positif atau negatif. Berikutnya, tentukan arah medan listrik yang ditimbulkannya. Arah medan listrik itu menjauhi muatan positif dan mendekati atau menuju ke muatan negatif. Itu kuncinya di situ saja. Kemudian penyelesaian akhirnya menghitung resultan. Kembali ingat konsep dasar perhitungan resultan vektor. Oke, kita lanjut. Itu tadi jawabannya. Nah, sekarang ini sama saja dengan yang tadi ya. Nah, sekarang kita ubah. Kalau yang tadi muatan di titik C itu kan positif. Nah, sekarang saya ubah. Bagaimana kalau di situ muatannya negatif? Nah, oke. Pertama, B positif,
maka EB arahnya menjauhi B. Kemudian muatan di titik C itu negatif, maka arah medan listriknya menuju ke muatan C, seperti itu. Oke, kita hitung besar EB sama seperti tadi, besar EC sama seperti tadi, hanya arahnya yang berbeda. Oke, kemudian bagaimana menghitung resultannya? Oh, kita perhatikan segitiganya. Tetap antara EB dan EC itu membentuk sudut 90 derajat. Berarti sama saja seperti soal sebelumnya. Iya. Ya, jadi hanya arahnya yang berbeda. Nilainya tetap sama. Oke, lebih paham ya. Makin paham ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kalau antara EB dan EC sudut yang dibentuk tidak 90 derajat? Oh, tinggal masukkan ke rumus aturan cos. Nah, ini dia. Jadi, konsep dasar perhitungan vektor tetap diingat-ingat, tetap dipakai. Kemudian kita lanjutkan nomor berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada dua buah muatan, Q1 dan Q2. Kita perhatikan dari gambar, Q1 itu positif dan Q2 itu negatif. Oke. Muatan Q3 diletakkan pada garis hubung Q1 dan Q2 pada jarak 5 cm dari Q2. Maka kuat medan listrik pada muatan Q3 berapa? Oke, tadi katanya muatan Q3 itu diletakkan di mana? Di garis hubung antara Q1 dan Q2. Dah, kita buatlah di situ. Karena jarak antara A dan B 10 cm, sedangkan Q3 itu berjarak 5 cm dari Q2, berarti ada persis di antara A dan B. Maka kita lihat dulu antara A dan C. Karena semua muatannya positif, maka muatan C tertolak oleh muatan A dengan gaya dengan kuat medan. Artinya di titik C itu timbul medan listrik sebesar E1, itu adalah kuat medan yang ditimbulkan oleh muatan Q1. Kemudian muatan B itu negatif, maka di titik C timbul medan listrik yang arahnya menuju ke muatan 2 atau menuju ke titik B. Oke, kita hitung E1. Ya, seperti biasa itu. Jaraknya jadikan meter, 5 cm, jadi 5 kali 10⁻². Oke, dapat ya. Kemudian E2. Ya, sama nilainya. Nah, sekarang bagaimana menghitung resultannya? Lihat, antara E1 dan E2 itu kan arahnya sama. Oh, berarti tinggal dijumlahkan saja. Maka E total itu kuat medan listrik di titik C. Ya. Nilainya sama dengan E1 ditambah E2, berarti sama dengan 3,6 kali 10⁻⁷. Iya, itu dia jawabannya. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Ini ada muatan Q1 dan muatan Q2. Muatan Q1 itu negatif, muatan Q2 itu positif. Di mana letak titik P
P agar kuat medan listrik di titik P tersebut sama dengan 0. Oke, itu muatan Q1 negatif, ini muatan Q2 positif. Kita belum tahu titik P itu ada di mana. Kita buat permisalan. Anggaplah titik P itu ada di antara muatan Q1 dan muatan Q2. Itu titik P. Sekarang kita periksa. Muatan Q1 negatif. Maka arah medan listrik yang ditimbulkan muatan Q1 di titik P, arahnya menuju muatan Q1. Berarti ke kiri. Kemudian muatan Q2 itu positif, maka arah medan listrik yang ditimbulkannya arahnya menjauhi muatan Q2. Oh, berarti E1 dan E2 arahnya sama. Maka tidak mungkin resultannya 0. Oke, jadi nggak mungkin titik P itu ada di antara Q1 dan Q2. Maka ini permisalan yang salah. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang titik P saya pindah di sebelah kanan Q2. Nah, itu dia. Kita periksa lagi. Q1 negatif. Maka di titik P timbul medan listrik yang arahnya ke kiri. Menuju ke muatan Q1. Q2 positif, maka di titik P timbul medan listrik yang arahnya ke kanan, menjauhi muatan Q2. Nah, kalau antara E1 dan E2 berlawanan arah, berarti mungkin saja resultannya 0. Kapan? Kalau E1 dan E2 itu besarnya sama. Oke. Nah, seandainya jarak dari Q2 ke titik P adalah X, maka jarak dari muatan Q1 ke titik P adalah X plus 1. Karena jarak antara Q1 dan Q2 itu kan 1 cm. Nah, karena resultan medan listrik di titik P sama dengan 0, berarti E1 besarnya sama dengan E2. Oh, udah ini sudah 50% penyelesaian soal sampai di sini ya. Jadi pahami baik-baik. Kita lanjutkan. E1 sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. E2 sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. K di ruas kiri dan ruas kanan dicoret saja. Q1 9 mikrokulom, Q2 1 mikrokulom, R1-nya jarak dari muatan 1 ke titik P, yaitu X plus 1. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan adalah pada saat menghitung Q1 itu sebenarnya negatif, nilainya negatif. Tapi waktu menghitung tanda negatifnya sudah saya abaikan. Karena tanda negatif pada muatan Q1 itu sudah saya pakai untuk menentukan arah E1. Kenapa E1 arahnya ke kiri? Karena muatan Q1 negatif. Oke, paham ya? Jadi waktu menghitung tanda negatifnya tidak dipakai. Oke, kita lanjutkan. Supaya kuadrat-kuadratnya itu hilang, maka kita akarkan semua. Ya, 3 per X plus 1 sama dengan 1 per X. Nah, tinggal dikalikan silang. 3X sama dengan X plus 1, berarti X sama dengan 0,5 cm. Oh, berarti letak titik P itu adalah 0,5 cm di kanan Q2. Di kanan Q2. Iya, itu dia. Oke, paham ya? Oke, baik. Nah, sekarang saya kasih trik bagaimana cara menentukan letak titik yang kuat medan listriknya 0. Nah,
Pertama, perhatikan jenis muatannya. Misalnya ada dua muatan, Q1 dan Q2, kedua-duanya adalah positif, atau kedua-duanya adalah negatif, maka titik yang kuat medan listriknya 0 itu akan berada di antara kedua muatan. Jadi diingat-ingat, kalau dua-duanya muatannya positif atau dua-duanya muatannya negatif, maka titik yang kuat medan listriknya 0 itu ada di antara kedua muatan. Kalau satu muatan positif, satu muatan negatif, ya, maka titik yang kuat medan listriknya 0 itu bisa di sebelah kiri muatan Q1, bisa di sebelah kanan muatan Q2. Jadi bukan di antara. Kemudian ingat-ingat, titik yang kuat medan listriknya 0 itu selalu lebih dekat ke muatan yang kecil. Kecil dalam harga mutlak. Jadi untuk Q1 positif 9 mikrokulom dan Q2 negatif 4 mikrokulom, titik P itu ada di sebelah kanan. Ya, saya hanya melihat angka 9 dan angka 4. Angka 4 itu lebih kecil dari 9, maka titiknya lebih dekat ke yang kecil. Bagaimana kalau seperti yang berikutnya, Q1-nya positif 4 mikrokulom dan Q2-nya negatif 9 mikrokulom. Saya katakan saya melihat harga mutlak, maka 4 dengan 9 lebih kecil 4, maka titik P itu ada di sebelah kiri muatan Q1. Jadi lebih mendekati muatan yang kecil dalam harga mutlak. Oke, paham ya? Karena kalau tidak menggunakan harga mutlak, positif 4 dengan negatif 9 tentu lebih kecil negatif 9. Tapi kita gunakan harga mutlak. Jadi 4 dengan 9. Paham ya? Kita lanjutkan. Ini ada lagi dua muatan, Q1 dan Q2. Q1-nya negatif, Q2-nya positif. Kemudian ada titik P di sebelah kanan Q2 berjarak 10 cm dari Q2. Berapakah kuat medan listrik di titik P? Ya, oke. Pertama, perhatikan muatannya, jenis muatannya. Q1 negatif, Q2-nya positif. Oh, berarti Q1 menimbulkan medan listrik di titik P yang arahnya ke kiri. Jadi E1 itu kuat medan yang ditimbulkan oleh muatan Q1 arahnya mendekati atau menuju ke muatan Q1 karena Q1-nya negatif. Kemudian Q2 akan menimbulkan medan listrik di titik P yang arahnya ke kanan karena Q2 positif. Oke, sekarang kita hitung E1. Ingat, E1 itu kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q1 berarti jaraknya adalah 30 ditambah 10. Jadi sama dengan 40 cm dijadikan meter 4 kali 10 pangkat min 1. Oke, seperti tadi Q1 itu negatif 40. Waktu menghitung tanda negatifnya abaikan saja. Karena tanda negatif pada muatan Q1 sudah dipakai untuk menentukan arah E1. Kemudian E2 kita hitung. Nah, 4,5 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Resultannya karena E1 dan E2 itu berlawanan arah, maka resultannya dikurang. Yang besar dikurang yang kecil, berarti E2 dikurang E1.
berarti sama dengan 4,5 dikurang 2,25 itu 2,25 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. 2,25 yang mana ya? Oh itu dia. 2,25 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Ya betul. Itu paham ya? Kita lanjutkan. Sebuah bola konduktor berongga bermuatan 10 mikrocoulomb dan jari-jari bola 1 cm. Tentukan besarnya kuat medan listrik pada jarak 2 cm dari permukaan bola. Ya, baik. Ini ada sebuah bola konduktor berjari-jari 1 cm dan bermuatan 10 mikrocoulomb. Kuat medan listrik pada jarak 2 cm dari permukaan bola. Oke, itu dia misalnya 2 cm. Berarti kalau dihitung dari pusat jaraknya adalah 3 cm. Maka kuat medan listrik di titik P sama dengan K Q per R kuadrat. Oke, saya bedakan. R besar itu menyatakan jari-jari dan R kecil itu menyatakan jarak yang diukur dari permukaan. Oh sorry, jarak yang diukur dari pusat bola. Saya ulang, R kecil itu menyatakan jarak yang diukur dari pusat bola. Berarti sama dengan 3 cm ya. Baik, kalau begitu kita hitung. Muatannya 10 mikrocoulomb, jaraknya 3 cm, berarti 3 kali 10 pangkat minus 2. Jangan lupa dikuadratkan, maka hasilnya 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Itu boleh ditulis 1 kali 10 pangkat 8. Oke, jadi ingat ya. Kuat medan pada jarak 2 cm dari permukaan bola. Berarti ada di luar bola, maka jarak titik tersebut kita hitung dari pusat bola. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Iya, ini ada sebuah bola konduktor berongga bermuatan listrik 5 mikrocoulomb. Yang muatannya itu tersebar merata di permukaan. Diameter, nah itu udah saya jawab 4:1, nggak apa-apa. Itu bolanya R, karena diameternya 10 berarti R-nya 5 cm. Tentukan perbandingan kuat medan listrik di permukaan terhadap kuat medan listrik pada jarak 5 cm dari permukaan bola. Oke. Ya. Karena diameternya 10 cm, berarti jari-jarinya 5 cm, berarti titik tersebut, anggaplah titik B, itu berjarak 10 cm dari pusat bola. Oke. Titik A itu di permukaan. Ya. Oke, hanya perbandingan kan? Ya, RB, jarak B itu tadi katanya berapa? 10 cm. Jarak A itu sama saja dengan jari-jari bola. Ya, dapat kan? 4:1. Itu ya. Oke. Perlu diingat di dalam bola kuat medan listriknya itu sama dengan 0 kalau di dalam bola. Oke, kita lanjutkan. Seberkas elektron memasuki medan listrik uniform atau serba sama dengan arah seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Manakah dari pernyataan berikut ini yang menggambarkan lintasan berkas elektron? Ingat, elektron itu partikel bermuatan negatif. Oh, udah paham. Kalau dia bermuatan negatif, maka mana lintasan yang mungkin? Ya, tentu akan, dia kan negatif.
maka dia akan bergerak makin mendekati keping positif. Berarti melengkung dari X ke P. Nah, bagaimana kalau partikelnya diganti dengan proton? Nah, proton itu partikel bermuatan positif. Karena dia bermuatan positif, maka dia akan bergerak makin mendekati keping negatif. Berarti arahnya melengkung dari X ke R. Bagaimana kalau partikelnya diganti dengan sinar gamma misalnya? Partikel yang tidak bermuatan listrik, partikel yang netral. Karena partikelnya netral, tidak bermuatan listrik, maka dia tidak terpengaruh oleh medan listrik. Jadi kalau ada sinar gamma ditembakkan dari X, ya, maka dia akan tetap lurus menuju ke titik Q. Itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Ini ada soal SIMAK UI tahun 2017. Ada Q1 bermuatan positif dan Q2 bermuatan negatif. Ada titik P yang jaraknya 1/3 A dari muatan Q2. Agar kuat medan di titik P sama dengan K kali 9 Q per A kuadrat, maka muatan Q1 adalah berapa? Iya, kita lihat dulu. Muatan Q1 kan positif. Maka di titik P timbul medan listrik yang arahnya menjauhi muatan Q1. Kemudian muatan Q2 itu negatif, maka menimbulkan medan listrik sebesar E2 yang arahnya menuju ke muatan Q2. Oke. Berarti E1 sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. Ingat, R1-nya itu diukur dari muatan 1. Berarti sama dengan A ditambah 1/3 A. Ya, EP, E di titik P, E resultan di titik P sama dengan E1 dikurang E2. Ya, kita hitung. Ya. E total di titik P sama dengan K dikali 9 Q per A kuadrat. R1 sama dengan 4/3 A. Dan R2 1/3 A. Semua K-nya kita coret saja. Begitu juga dengan A kuadratnya kita coret. Kita dapatkan seperti itu. Ya, 18 Q sama dengan 9 Q1 per 16. Maka dapatlah Q1 sama dengan 32 Q. Itu dia. Oke. Jadi tetap saja konsep dasarnya sama seperti yang biasa-biasa, walaupun katanya ini soal SIMAK UI. Ya, masih dalam jangkauan. Jadi kalau adik-adik semuanya, teman-teman berlatih menganalisis soal-soal level tes KPTN, ya, ternyata tidak terlalu sulit, tidak sesulit yang digambarkan atau tidak sesulit yang dibayangkan. Masih dalam jangkauan kemampuan. Oke, berlatih terus ya. Kita lanjutkan. Sebuah bola konduktor dengan jari-jari R memiliki rongga berbentuk bola yang berjari-jari. Salah tulis itu ya. A dihitung dari pusat bola konduktor. Nah, saya gambarkan. Nah, jadi ada bola konduktor yang memiliki rongga. Ya. Oke. Bola konduktornya itu berjari-jari R, kemudian rongganya itu berjari-jari A. Oke. Nah, di pusat bola konduktor diletakkan muatan positif
sebesar Q dan bola konduktor itu juga diberi muatan listrik positif Q. Berapakah besar kuat medan listrik di sebuah titik yang berjarak setengah R dari pusat bola? Nah, itu anggaplah namanya titik P yang berjarak setengah R. Oke, kita lihat. E total di titik P itu sama dengan kuat medan yang ditimbulkan oleh rongga dan E total yang ditimbulkan oleh bola. Oke. Medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan yang di pusat bola itu sama dengan K/Q per setengah R kuadrat, dan kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh bola konduktor di titik P. Ingat, titik P itu berada di dalam bola konduktor. Maka kuat medannya sama dengan 0. Tadi kan saya katakan semua titik yang berada di dalam bola, kuat medan listriknya sama dengan 0. Artinya bola konduktor yang berjari-jari R, tidak menimbulkan medan listrik di titik P. Atau medan listrik yang ditimbulkan oleh bola konduktor di titik P sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Berarti E di titik P tinggal sama dengan 4K/Q per R kuadrat. 4K/Q per R kuadrat. Iya, itu dia. Oke, paham ya? Oke, jadi kalau dianalisis sama saja. Kuat medan di titik P itu hanya kuat medan yang ditimbulkan oleh muatan yang ada di pusat bola. Itu ya. Jadi bola konduktornya itu hanya mengecoh saja sebenarnya ya. Baik. Nah, ini ada elektron mempunyai kecepatan 2 × 10⁴ pada arah sumbu X, lalu memasuki medan listrik dengan vektor medan E sama dengan 900 Newton per Coulomb yang arahnya ke sumbu Y positif. Dengan mengabaikan gaya berat pada elektron, waktu yang diperlukan elektron untuk menempuh jarak 15 cm pada arah sumbu X sejak memasuki medan listrik tersebut adalah berapa? Oke. Dari sini sebenarnya adik-adik sudah mulai juga belajar bagaimana membedakan level soal tingkat ujian sekolah dengan level soal tingkat tes KPTN. Ya, konsepnya tentu sama, konsep dasar teorinya tentu sama, tapi level analisisnya yang berbeda. Jadi perlu pemahaman yang lebih dalam. Oke, anggaplah itu tadi elektron ya bermuatan negatif, bergerak searah sumbu X positif, lalu ada medan listrik yang arahnya ke sumbu Y positif, berarti ke atas. Maka berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak S 15 cm? Ya gampang, T sama dengan S dibagi V. T-nya berapa? S-nya tadi 15 cm, jadikan meter. Kecepatannya berapa? 2 × 10⁴. Tinggal dihitung hasilnya 7,5 × 10⁻⁶ skon atau 7,5 mikroskon. Itu dia. Oke. Itu bagaimana kok yang 900 Newton per Coulomb tidak masuk dalam perhitungan? Ya. Kenapa tidak masuk dalam perhitungan? Karena tegak lurus dengan arah gerak. Artinya E yang sebesar
Newton per Coulomb tidak mempunyai komponen horizontal. Ya. Seandainya dia punya komponen horizontal, baru dia akan berpengaruh. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Sebuah proton memasuki daerah yang bermedan magnet dan bermedan listrik dengan kecepatan awal konstan. Nah, kita gambarkan saja. Itu muatannya positif karena proton ya. Nah, ini kecepatannya mula-mula searah sumbu X positif. Kemudian ada medan listrik dan medan magnet yang arahnya sejajar dengan arah kecepatan mula-mula, maka proton itu akan bagaimana? Oke, pertama, medan magnet B sejajar dengan V dengan kecepatan. Berarti medan magnet tidak berpengaruh apa-apa. Berarti B tidak berpengaruh. Kemudian E, medan listrik. Nanti medan listrik itu akan menimbulkan gaya sebesar Q muatan dikali E. Artinya saat memasuki medan listrik dengan arah sejajar seperti yang saya gambar, maka proton itu akan mendapatkan gaya sebesar Q dikali E. Akibatnya partikel akan mendapatkan percepatan. Berarti partikel itu, dalam hal ini proton, akan bergerak lurus, dipercepat. Ya, B sejajar berarti tidak berpengaruh. F menimbulkan percepatan. Nah, itu dia. Maka dia akan bergerak lurus, dipercepat. Oke, itu soal UM-UGM tahun 2017 ya. Bukan hitungan, tapi perlu pemahaman untuk menganalisis. Itu ya. Sering-seringlah berlatih mengerjakan soal-soal selevel tes-tes ke PTN. Oke. Kita lanjutkan. Nomor 14, sebuah benda bermasa 2 mg bermuatan 2,5 mikrokulom digantung pada seutas tali tak bermasa. Muatan tersebut dipengaruhi oleh medan listrik E sehingga posisi benda seperti pada gambar. Berapakah nilai E? Ya, kita gambar ulang ya. Nah, benda yang bermasa 2,5 mikrokulom itu bermuatan positif, maka dia akan tertarik ke arah keping negatif. Kenapa? Karena ada gaya yang menarik yang sebesar QE. Kemudian di posisi itu, di posisi bersudut 37 derajat terhadap vertikal, benda itu sudah tidak bergerak ke kanan lagi atau ke kiri lagi karena sudah diseimbangkan oleh gaya berat. Ya, seperti itu. Pertanyaannya, berapakah nilai E? Oke. Seperti pada materi yang sebelumnya, mirip dengan ini konsepnya, bisa kita gunakan cara memproyeksikan, itu dengan konsep kesetimbangan. Boleh juga menggunakan cara yang lebih simpel, menggunakan cara praktis, solusi praktis ya. Gunakan aja tangen theta sama dengan F per W. Kita lanjutkan, F sama dengan QE, W sama dengan mg, maka dapatlah E sama dengan mg tangen theta per Q, per muatan. Ya, tinggal kita masukkan angka-angkanya. M massa, G percepatan gravitasi,
tangen theta, tangen 37, 3/4. Kita hitung hasilnya 6 Newton per Coulomb. Iya, itu dia. Itulah kita gunakan cara solusi praktis saja ya. Baik. Ini soal tentang percobaan milikan. Ya, itu ada elektron, partikel bermuatan negatif lah. Butiran-butiran oli bermuatan negatif. Dia punya gaya berat, arah gaya berat ke bawah ya. Kemudian ada medan listrik, arahnya ke bawah. Nah, tetapi ternyata butiran itu teramati bergerak ke atas sejauh 2,5 cm dalam waktu 0,1 sekon. Ya, berarti ada gaya yang berarah ke atas. Nah, ditanya berapakah muatan listrik butiran tersebut. Oke. Nah, itu dia gayanya yang sebesar QE. Nah, pertama kita hitung dulu dalam waktu 0,1 sekon dia bergerak sejauh 2,5 cm dari mula-mula diam, maka bisa kita hitung percepatan yang dialami adalah 5 kali 10 pangkat percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Dia mengalami percepatan. Nah, kita ingat percepatan itu sigma F per MA. Ya, udah terbayang kan penyelesaiannya? Nah, percepatan pasti dari hukum Newton yang kedua ya. Ya, gaya ke atas dikurang gaya ke bawah sama dengan MA. Nah, dapatlah Q. Nah, G-nya percepatan gravitasi 10, masanya 2 kali 10 pangkat minus 15, kuat medannya 3 kali 10 pangkat 4. Maka dapatlah Q sama dengan 1 kali 10 pangkat min 18 Coulomb. Oke, dapat ya. Ya. Ini juga soal tes KPTN ya. Oke, banyak-banyak berlatih. Oke, terima kasih telah belajar bersama. Semoga sukses kalian semuanya. Informasi saja untuk materi berikutnya adalah potensial listrik. Ya, kita masih bicara tentang elektrostatika ya. Oke, seandainya apa yang saya sampaikan dirasakan bermanfaat buat kalian semuanya, boleh kalian klik tombol like, share, dan subscribe. Oke, salam dari saya, Sapari SW. See you next time.